Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu dengan saya, Bunga Isa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang pemisahan campuran. Ada 7 cara pemisahan campuran yang akan kita bahas, yaitu yang pertama filtrasi, kedua sentrifugasi, ketiga distilasi, keempat kromatografi, kelima sublimasi, keenam evaporasi, dan yang ketujuh dengan cara atraksi magnetik. Baik anak-anakku sekalian, kita akan bahas yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang heterogen. Ya, misalnya kita akan memisahkan air dan pasir. Dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring. Bisa kita lihat gambar alat filtrasi yang sederhana. Kita menggunakan corong yang dilapisi dengan kertas saringnya, kemudian dan dengan menggunakan labu Erlenmeyer yang digunakan untuk menampung filtratnya. Jadi dengan cara yang sederhana kita tuangkan campuran air dengan pasir melalui corong yang ada kertas saringnya, maka dengan otomatis nanti air akan turun, ya, masuk ke labu Erlenmeyer, ya, sebagai filtratnya, sedangkan pasir yang tertahan oleh kertas saring ini sebagai residunya. Dengan cara seperti ini berarti kita bisa memisahkan antara partikel air dengan partikel pasir menggunakan teknik filtrasi atau penyaringan. Baik, yang kedua yaitu dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya, misalnya kita akan memisahkan sel-sel darah merah dengan plasma darahnya. Kita bisa menggunakan alat sentrifugasi. Gambarnya bisa kalian lihat di bawah ini, ya. Ini alat sentrifugasi ini bisa untuk memisahkan sel darah merah dengan plasma darahnya. Yang ketiga yaitu metode distilasi atau penyulingan, ya. Distilasi merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Rangkaian alat distilasi bisa kalian lihat di gambar berikut ini, ya. Contohnya adalah pemisahan atau penyulingan minyak bumi, ya. Minyak bumi ini terdiri atas berbagai macam zat yang mempunyai perbedaan titik didih setiap zatnya, sehingga bisa dipisahkan dengan cara distilasi atau penyulingan, ya. Kemudian juga pembuatan minyak cengkeh, minyak asterih dari daun cengkeh ini juga bisa digunakan dengan cara distilasi atau penyulingan. Begitu juga memisahkan aseton dengan air. Ini juga bisa dipisahkan dengan metode distilasi. Yang keempat adalah kromatografi, yaitu metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak, ya. Kita lihat gambar kromatografinya di sini. Ini antara lain contohnya pada uji kandungan narkotika pada urin. Bisa kita ketahui dengan alat kromatografi. Begitu juga menguji komponen warna pada zat makanan juga bisa digunakan dengan teknik kromatografi. Yang kelima yaitu dengan cara sublimasi, ya.
Metode ini memisahkan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Ya, menyublim ini adalah perubahan wujud padat ke wujud gas dengan zat lain yang tidak dapat menyublim. Ya, jadi campurannya salah satunya harus zat yang dapat menyublim. Contohnya kita akan memisahkan kapur barus dengan pasir. Nah, maka kita digunakan dengan cara metode sublimasi, di mana kapur barusnya adalah salah satu zat yang dapat menyublim. Ya. Pasirnya tidak dapat menyublim. Contoh lain adalah memisahkan campuran alkohol dengan serbuk belerang. Ini juga bisa dengan cara sublimasi. Ya. Lanjut yang keenam yaitu dengan cara evaporasi atau penguapan, yaitu proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Maka bisa disebut juga dengan cara kristalisasi, ya, penguapan atau kristalisasi atau evaporasi. Kita lihat gambar rangkaian kristalisasi atau penguapan, ya. Nanti pelarutnya, zat pelarutnya sampai menguap semua, maka zat sisanya akan membentuk kristal. Misalnya kita memisahkan antara campuran iodin dengan garamnya. Ya. Lanjut yang ketujuh yaitu dengan atraksi magnetik, yaitu metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contohnya kita memisahkan serbuk besi dari pasir bisa dengan menggunakan atraksi magnetik, yaitu dengan cara mendekatkan batang magnet ke campuran tersebut. Maka campuran yang mempunyai kemagnetan tinggi akan terikat oleh batang magnet sehingga akan terpisahkan dari campuran lainnya. Dalam hal ini misalnya serbuk besi itu akan melekat pada batang magnet, sedangkan pasirnya tidak melekat sehingga nanti bisa dipisahkan. Ya, itu saja materi kita hari ini. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas tentang perubahan materi. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.